Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Cindy Permadi. Saudara, sebuah pesawat milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak di daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Personel Basarnas Makassar diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Kasih Ops Basarnas Makassar, Andi Sultan mengatakan pihaknya menerima informasi pesawat hilang kontak pada Sabtu pukul 13:17 waktu Indonesia bagian tengah. Berdasarkan informasi awal, pesawat hilang kontak di daerah Leang-Leang, Maros. Sultan mengatakan pihaknya menurunkan 25 personel ke lokasi. Sejumlah peralatan evakuasi juga telah disiapkan. Saat ini kami telah menuju lokasi yang mana diberikan koordinat dari Airnav yang di sekitaran di Kabupaten Maros, di sekitaran Leang-Leang. Dan tadi sudah kami berangkatkan sortir pertama untuk melakukan asesmen ke lokasi, dan juga ini 5 orang, dan juga diberangkatkan lagi 15 orang sortir kedua. Dan sortir berikutnya akan kami berangkatkan bersama potensi yang ada sekitar 40 orang. Terima kasih. Dari informasi yang kami peroleh dari Basarnas, pesawat ATR 42500 dengan nomor pesawat PKTHT berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Selama perjalanan 1 jam 5 menit, pesawat masih bisa berkomunikasi dengan ATC Surabaya. Namun pukul 11:45, pesawat sudah diberikan approach untuk persiapan mendarat di Bandara Makassar. Namun hingga sore ini, pesawat belum mendarat di Makassar. Dari titik radar terakhir, pesawat berada di Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat ini, tim Basarnas sudah bergerak ke lokasi untuk mencari pesawat PKTHT. Waktu tempuh perjalanan pesawat di udara 1 jam 5 menit. Nomor pesawat hilang kontak di Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan ialah PKTHT. Rute pesawat berangkat dari Yogyakarta menuju Makassar. Pesawat PKTHT membawa 11 orang penumpang, yakni 8 kru pesawat dan 3 orang penumpang. Dan saudara, berikut data manifest penumpang dari pesawat PKTHT yang berpenumpang 11 orang. Pilot pesawat Kapten Andi Dahananto didampingi 7 orang kru pesawat lainnya. Sementara 3 penumpang yang berada di pesawat yakni atas nama Deden, Ferry, dan Yoga. Pesawat ATR 42500 hilang kontak di Maros. Pesawat ini take off atau berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju ke Makassar. Dari informasi yang kami peroleh, pesawat ini atau dengan nomor pesawat PKTHT berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Kita sapa jurnalis Kompas TV yang ada di Yogyakarta, Michael Aryawan. Mika, informasi apa yang Anda dapatkan sejauh ini? Ya, selamat sore Cindy. Terkait hilangnya pesawat ATR 400 milik Indonesia Transport, memang kami di Yogyakarta belum bisa mengkonfirmasi dengan Humas Adi Sucipto. Nah, informasi yang kami terima bahwa pesawat tersebut berangkat dari Bandara Adi Sucipto sekitar pukul 1 siang tadi dan menuju ke Makassar dengan membawa 3 orang penumpang dan 8 orang awak pesawat. Dan pesawat tersebut dikapteni oleh Andi Dananto, dan hingga saat ini kami masih terus mencoba awak media di Yogyakarta menghubungi pihak Humas dari Bandara Adi Sucipto, namun belum
mendapat respon dari yang bersangkutan. Nah, saat ini saya berada di Bandara Adi Sucipto, memang suasananya sepi. Seperti inilah Bandara Adi Sucipto setiap harinya, karena biasanya penerbangan komersil berangkat dari Bandara YIA di Kulon Progo, sementara untuk yang di Adi Sucipto memang hanya untuk rute penerbangan pendek. Nah, tadi kami sempat mempertanyakan hal tersebut, kenapa ada penerbangan dari Jogja ke Makassar. Namun ternyata konfirmasi yang kami terima, informasi yang kami terima awak media bahwa pesawat tersebut adalah pesawat sewaan, jadi bukan pesawat yang memang terschedule untuk berangkat dari Adi Sucipto. Demikian, Cindy. Tapi Mika, kalau pantauan Anda saat ini sudah ada tanda-tanda mungkin dari pihak bandara menyiapkan posko informasi juga untuk keluarga atau untuk pihak-pihak terkait yang juga ingin tahu informasi terbaru? Ya, kondisi itu belum kami lihat di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta saat ini. Kondisinya di sini seperti hari-hari biasanya, lengang di saat tidak ada jam penerbangan. Dan memang kondisi di Bandara Adi Sucipto dan Yogyakarta secara umumnya pada hari ini adalah hujan deras disertai angin yang cukup kencang, sehingga memang membuat pergerakan aktivitas kegiatan, termasuk mungkin kegiatan untuk SAR dan rescue, terus kemudian untuk informasi keluarga, belum terlihat di Bandara Adi Sucipto. Cindy. Ini kan berangkat siang tadi, kalau mungkin cuaca di area Yogyakarta ketika pesawat mulai take off, seperti apa di sana siang tadi? Ya, cuaca di Yogyakarta memang bervariasi dari pagi hingga siang tadi. Sempat hujan, kemudian panas, namun pada siang tadi ketika sekitar pukul 13.47 ketika pesawat tersebut dikabarkan berangkat, kami berada di Candi Prambanan yang artinya tidak terlalu jauh dari Bandara Adi Sucipto dengan kemungkinan kondisi cuaca yang sama. Nah, saat itu cuaca masih panas, masih bersahabat, namun baru sore ini hujan deras dan disertai badai, Cindy. Mika, kalau informasi yang Anda dapatkan sejauh ini, ada komunikasi seperti apa yang sudah dilakukan dari Bandara Adi Sucipto dengan Basarnas maupun juga Bandara di Makassar untuk update terbaru? Ya, kami sama sekali hingga saat ini kami melaporkan untuk Anda, Cindy, belum bisa berkomunikasi dengan otoritas pihak manapun, termasuk dari Angkasa Pura di Yogyakarta. Dan tapi rekan kami yang berada di Kulon Progo, rekan Ahmadi memastikan lewat telepon kepada Humas di Yogyakarta International Airport bahwa pesawat yang dinyatakan hilang tersebut berangkat dari Adi Sucipto karena adalah pesawat sewaan dan berjenis ATR 400. Kalau tidak salah sih, ATR 400 ini adalah pesawat berbaling-baling, sehingga memang berangkatnya kalau untuk jenis pesawat itu berangkat dari Adi Sucipto. Dan informasi yang kami terima, namun ini masih harus kami cross check juga, bahwa pesawat itu disewa oleh pihak kementerian. Demikian, Cindy. Oke. Jurnalis Kompas TV Michael Aryawan, kami nanti akan kembali lagi ke sana untuk informasi terbaru. Terima kasih. Saudara, dan video yang Anda saksikan saat ini di layar kaca adalah persiapan dari tim gabungan akan melakukan asesmen dan juga evakuasi, melihat langsung titik terakhir pesawat ATR 42500 hilang kontak di area Maros, Sulawesi Selatan. Tim gabungan bersama dengan, kalau dari gambar yang kita lihat, ada Basarnas dan juga dari TNI setidaknya akan bersiap menaiki helikopter untuk menuju ke titik di Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan. Untuk bantuan nantinya ataupun juga tim gabungan akan dikirim dalam beberapa tim atau dalam beberapa regu dengan berbagai tugas. Yang pertama adalah untuk asesmen terlebih dahulu untuk di lokasi. Kita menuju ke Makassar bersama jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan Arif Tirtana. Linda, kalau informasi terbaru yang Anda dapatkan dari sana seperti apa? Baik, informasi terbaru yang kami dapatkan ada sebanyak 25 personel tim Basarnas yang masih dalam proses melakukan pencarian di daerah titik terakhir hilangnya pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan hilang di sekitar area Leang-Leang. Area Leang-Leang ini tepatnya di daerah Kabupaten Maros ataupun Pangkep, Saudara. Dan untuk saat ini informasi terbaru yang kami dapatkan memang ada sebanyak 25 personel yang diterjunkan untuk
mencari di titik lokasi hilangnya pesawat tersebut. Dari Kasih Ops Basarnas Makassar, Andi Sultan mengatakan bahwa pihak Basarnas menerima informasi pesawat hilang kontak pada pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk saat ini memang kami masih menanti informasi terbaru bagaimana kemudian kondisi 25 personil yang mencari pesawat yang hilang tersebut. Kalau dari kronologi yang kami dapatkan tadi pada pukul 8:09 waktu Indonesia Barat pesawat take off dan juga masih aman. Kemudian sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Barat, maksud kami, diberikan approach dengan jarak 20 nm dari Bandara Makassar, namun sampai sekarang belum landing, dan juga info dari Airnav masih dalam proses koordinasi. Dari data yang kami dapatkan, total jumlah orang yang berada di atas pesawat terdiri dari 11 orang. 11 orang ini, 8 orang diantaranya merupakan kru pesawat, dan 3 orang diantaranya merupakan penumpang, saudara. Dan sekali lagi kami masih akan mencari tahu bagaimana kemudian kondisi 25 personel yang sedang dalam masih proses pencarian hilangnya pesawat ATR. Kembali ke Anda, studio. Linda, kalau informasi yang Anda ketahui, apakah sudah ada pos informasi atau posko pencarian yang didirikan juga? Untuk saat ini kami belum melihat posko informasi ataupun posko pencarian yang dibangun, karena dari informasi yang kami dapatkan memang dari tim Basarnas dan juga tim gabungan masih berfokus langsung secara sigap dan cepat untuk mencari di sekitar titik hilangnya koordinasi pesawat ATR tersebut. Namun kita masih akan menunggu apakah kemudian posko informasi akan dibangun. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau kita breakdown kondisi cuaca yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pagi tadi memang terpantau sempat hujan deras. Namun kurang lebih pukul 11 pagi waktu Indonesia Tengah, kondisi yang bisa kami sampaikan bahwa cuaca di Kota Makassar sebenarnya sudah terik seperti itu. Matahari terlihat sangat cerah yang bisa kami sampaikan. Sedangkan kalau kita kembali lagi mengenai ke posko informasi, sekali lagi memang kami belum melihat adanya posko informasi, namun memang dari data yang kami dapatkan bahwa pencarian ini masih berfokus kepada pencarian di titik hilangnya koordinasi. Kembalikan dari studio. Linda, akhirnya untuk titik pencarian fokus kepada koordinat terakhir yang didapatkan atau ada juga regu lain yang dikirimkan untuk menyisir daerah-daerah lain? Oke, untuk saat ini dapat kami sampaikan bahwa 25 personel ini langsung menuju ke titik koordinasi terakhir hilangnya koordinasi pesawat ATR bersama dengan Airnav. Namun tentunya jika kemudian di titik hilangnya koordinasi ini tidak ditemukan apa-apa, pasti akan menyisir ke daerah-daerah di sekitar hilangnya titik koordinasi tersebut. Dan memang selain dari tim Basarnas, tim gabungan juga diterjunkan, baik itu gabungan dari tim Basarnas dan juga dari TNI. Kalau untuk waktu tempuh, informasi yang Anda dapatkan dari titik keberangkatan tim gabungan beserta juga Basarnas menuju ke titik koordinat terakhir di Leang-Leang Maros itu butuh waktu berapa lama? Baik, untuk titik tempuh, karena kalau di kantor Basarnas Kota Makassar ini berada di persimpangan antara Kota Makassar dan juga Kabupaten Maros, sehingga kurang lebih mungkin diperlukan waktu 1 jam untuk mencapai titik koordinat terakhir hilangnya pesawat ATR tersebut. Namun sekali lagi kalau misalnya kemudian di titik koordinat tersebut tidak ditemukan apa-apa, pastinya tim personil akan berkeliling untuk mencari di lokasi-lokasi lainnya yang berada di sekitar titik koordinat. Kalau sekarang memang akan fokus kepada 25 personil yang sudah dikirimkan atau secara bersamaan juga sedang menyiapkan regu lain untuk menyisir? Kalau dari data yang kami dapatkan tadi ketika pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah, tim Basarnas mendapatkan kabar bahwa ada pesawat ATR yang hilang, mereka kemudian langsung menerjunkan 25 personil. Namun untuk saat ini yang kami pantau, tim gabungan TNI juga ikut melakukan penyisiran dan juga melakukan pencarian pesawat pesawat ATR tersebut. Linda, kalau untuk penumpang ada
informasi lanjutan juga soal itu? Atau kalau misalnya ada keluarga yang ingin mencari tahu informasinya, mereka bisa kemana? Baik, untuk saat ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut, tapi mungkin untuk para keluarga bisa langsung menuju ke kantor Basarnas Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan info lebih lanjut bersama dengan kami di sini. Namun sekali lagi kami masih menunggu bagaimana kemudian informasi terbaru dari tim Basarnas bersama dengan tim gabungan bersama dengan 25 personel tim Basarnas yang melakukan pencarian di sekitar titik koordinat tempat hilangnya pesawat ATR tersebut. Jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan Arif Tirtana, terima kasih. Nanti kami akan kembali lagi ke Anda. Saudara, Basarnas Makassar bergerak cepat dengan mengerahkan tim SAR usai menerima laporan pesawat milik maskapai Indonesia Air Transport hilang kontak saat melintas di wilayah udara Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Apa dugaan sementara dari penyebab hilangnya kontak pesawat itu? Kami bahas bersama pengamat penerbangan Gary Suyatman. Pak Gary, selamat petang. Pak ya? Selamat sore ya. Oke, siap-siap. Pak Gary, kalau melihat dari beberapa fakta yang ada, misalnya cuaca sebenarnya ketika siang tadi cukup cerah. Apa yang kemungkinan bisa menjadi penyebab hilang kontak sebuah pesawat ATR 42500? Dan dim. Ya, kalau cuaca ya, dibilang cerah itu kan di kotanya, tapi kalau kita di bandaranya, di sekelilingnya laporan dari BMKG tadi siang itu menandakan ada awan-awan rendah di sekitar bandara. Nah, kalau di daerah yang tepat hilang terakhir last contact itu kan di pegunungan ya. Jadi di daerah situ kemungkinan besar ya cuacanya buruk. Cuman kalau di kotanya cerah tapi di kota bisa buruk. Jadi ini kontak terakhirnya sekitar 25 kiloan dari bandara. Jadi cuacanya bisa berbeda dari apa yang diobservasikan di kota. Kalau jaraknya 25 km, artinya sebenarnya posisi pesawat juga sudah mulai bersiap untuk landing atau gimana sebenarnya Pak Gary? Seharusnya sudah persiapan untuk mendarat ya, cuman entah kenapa dia tidak menuju ke landasan atau itu kita belum tahu, kita nggak bisa spekulasikan itu. Tapi kalau misalnya dari titik posisi itu ya mungkin dari situ ya dilihat dari situ ke arah timur bagaimana, karena titik terakhirnya itu belum tentu titik dia jatuh ya. Jadi itu masih ada kemungkinan ada di timurnya. Ini yang dikhawatirkan itu sebenarnya di timur lautnya bandara itu ada awan yang menutupi pegunungan atau perbukitan. Nah, kalau misalnya memang mereka disorientasi atau tidak paham posisi mereka di mana persisnya, bisa saja itu mengakibatkan mereka menuju ke arah gunung tersebut. Ya, tapi kembali lagi ini hanya kemungkinan, kita masih fokus dengan pencarian dulu. Kalau Pak Gary, menurut Anda sebenarnya ini ada indikasi pesawat keluar jalur juga nggak Pak? Keluar jalur relatif ya, jadi itu ini gini di udara bukan kayak jalan tol kereta api keluar jalur, enggak ya. Jadi pesawat itu diarahkan untuk menuju ke landasan. Nah, tentu itu menggunakan komunikasi verbal ya, ATC yang melihat dari radar, pilot yang menerbangkan, dan pilot juga yang dilihat itu kan hanya berupa instrumen dan apa yang bisa keluar jendela. Jadi kemungkinan dia merasa mungkin instruksi ATC-nya kurang tepat atau dia sendiri nggak yakin dia sebenarnya di mana. Nah, itu hal-hal faktor manusia ini yang sudah menjadi fokus dalam keselamatan penerbangan dalam beberapa tahun terakhir, karena memang teknologi sudah sedemikian rupa, cuman teknologi itu kan bisa salah ya. Jadi manusia kadang-kadang masih berpikir mungkin mungkin ini salah. Nah, mungkin saja ini kejadian salah hati, kita belum tahu. Saya nggak mau menyalahkan krunya dulu. Ini kalau saya sendiri cukup agak pesimis bahwa mereka ditemukan dalam keadaan hidup, mengingat terrain dalam lokasi seperti apa. Jadi saya berharap sementara ini lebih cepat ditemukan dulu, Agus. Tapi Pak Gary, kalau mungkin bisa gambarkan juga kepada kami untuk pesawat ATR 42500 ini sebenarnya spesifikasinya seperti apa? Pesawat ATR 42500 ini ya pesawat sekitar 48 kursi penumpang ya. Dia versi yang lebih kecil daripada yang dipakai di banyak
di beberapa maskapai, yaitu ATR 72 yang dipakai buat masuk ke kota-kota sekunder, itu 70 kursi. Ini pesawat sangat laku di dunia, ya, sangat handal, tetapi ini saya juga harus ingatkan juga, ini bukan penerbangan reguler, ya. Ini adalah penerbangan charter. Pesawatnya itu kalau tidak pesawatnya itu dicat dengan warna dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hari ini rutenya dari Jogja ke Makassar itu sepertinya salah satu misi adalah melakukan patroli perikanan. Jadi mungkin yang penumpang yang 3 tadi on board itu bukan penumpang umum, tapi memang personil dari kementerian tersebut yang bertugas. Kalau yang lain-lain itu biasa bawa extra engineer, extra kru juga, karena ini bukan penerbangan charter hanya dari A ke B. Jadi mungkin mereka membawa ekstra kru untuk itu, karena juga tidak ini pesawat keliling-keliling ya, keliling Indonesia untuk area-area kanan. Jadi tentu tadi ada beberapa extra engineer on board dari pesawat juga. Pak Geri, artinya tapi memang pesawat ini bisa digunakan untuk jarak jauh atau apa? Ya tentu dengan beban yang lebih ringan ya untuk patroli, ya mereka bisa terbang lebih jauh. Kayak dari Jogja ke Makassar itu sangatlah mudah bagi pesawatnya, itu nggak mepet buat teman-teman bahan bakar pesawat. Jadi pesawat makin ringan tentu akan terbang lebih jauh. Cuman ya kembali lagi, penerbangan ini bukannya penerbangan dari A ke B, tapi dia melalui sebuah area, dia akan melihat area-area yang ingin ditinjau untuk patroli tersebut. Kalau mungkin Anda juga punya informasi kalau untuk usia pesawatnya ini sendiri yang digunakan oleh Kementerian KKP, artinya ya, perkiraan Anda ini adalah pesawat baru atau pesawat yang sudah cukup lama digunakan sebenarnya, Pak? Kalau untuk pesawat ini saya belum cek ya, tapi saya mungkin nanti pas lagi break saya bisa cek. Tapi ini usia pesawat sebenarnya nggak masalah. Ini pesawat bukan pesawat yang tua banget, enggak. Memang bukan baru, tapi bukan pesawat yang tua, jadi masih bisa dianggap handal dan layak. Dan ini kalau tidak salah kontrak dengan KKP-nya nih, ini saya mesti cek dulu. Tapi mungkin ini kontraknya juga belum lama. Karena sebelumnya menggunakan maskapai lain. Jadi tentu hal-hal itu dicek sebelum masuk ke kontrak, dan juga sebelum setiap penerbangan kan juga dicek kelayakan pesawatnya. Oke, Pak Geri tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami akan jeda sejenak. Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami akan kembali sesaat lagi.